Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Al-mukarramun, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, minggu yang lalu kita sudah menjelaskan separuh dari hadis sikap, posisi dan harus di mana kita terhadap kehidupan di dunia. Sehingga di sini kita seperti orang asing, hati-hati. Niku pokok nih. Apalagi kehidupan dunia berbagai persoalan, berbagai rintangan, berbagai cobaan. Maka hati-hati. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar personil, Pak. Bukan. Tapi semua lapisan. Terutama personil masing-masing. Jadi kalau lembaga gak iso, ya awake dhewe diselametno. Dia melakukan sesuatu yang layak agar tidak menimbulkan berbagai persoalan. Niku maksudnya ngoten niku. Suruh hati-hati, apa saja. Makanya orang Jawa dulu bilang hati-hati kalau melangkah. Biar apa? Jangan-jangan kepreset. Loh, kalau hanya kepreset, sikile babras, tidak masalah. Kepreset, sikile potong, nggih masalah. Ya nek sikile tok baru kena bokongi. Ya nek sik enom, sik mungkin lah nek tuwek. Ya kalau hanya sekedar bokongnya, terus nyawa. Dan itu makanya asratul qadami aslamu min asratil lisan. Hati-hati ini. Wong kon hati-hati dadanan roket meluncur nok lumajang kena wong. Lah niku kan gak napa niku. Itu artinya lembaga juga harus hati-hati. Karena apa? Di situ ada manusia, di situ ada penduduk yang harus dilindungi. Sing salah roketin apa sing meroket? Pundi, Pak? Sing salah rokete napa sing ngeroket niku? Utawa loro-lorone padha salahe. Rokete enggak pas, produksinya ya apa kan kita enggak tahu. Sing roket ya durung mesti profesional. Lah kaya nerok ke wong kampung niku, Pak. Mestine nek Lumajang itu dengan catatan nek rokete kesasar iku nang hutan. Engko kena kidang. Oleh kidang lumayan, begitu kena disembelih, dibelah bareng-bareng, dimakan bareng-bareng nikmat. Lah ini wong kampung. Napa nih? Masya Allah. Itu sudah luar biasa itu. Lah ngene sikile dawa kangge apa? Golek serana babe ae. Tapi selalu menyalahkan Allah. Selalu menyalahkan Allah. Apa pernyataan mereka? Cuaca buruk. Kalau sudah tahu cuaca itu buruk, kenapa harus latihan? Itu kan tidak profesional. Pengiran tuh bolak-balik dielekaken, Pak, karena innallaha ghafurur rahim. Gak apa-apa wong gak weruh. Lah ya. Jadi sing disalahne itu cuaca buruk. Nek wis weruh cuaca buruk itu untuk apa latihan? Toh nanti mendampakkan negatif. Sampai sing diwedekne geget anjarane harus selesai. Kok nek gak ditembakno rugi. Masya Allah. Lah itulah. Di mana kita letaknya? Tidak ada hati-hati. Sehingga Nabi selalu memberikan wanti-wanti. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah Anda kamu di dunia seolah-olah kamu itu hidup di tengah-tengah. Yang itu kamu tidak kenal, kamu harus hati-hati. Orang asing niku nggih ngoten niku harus hati-hati. Masya Allah, luar biasa. Nabi niku nek ngomong mek titik, tapi isine padat.
Siji kali mubalik ngomongnya akeh, kok nek dawa amplope gede. Nabi itu paling lama sewaktu beliau khutbatul wada. Di mana? Di Arafah. 15 menit paling lama. Lainnya sedikit-sedikit. Tapi semua adalah sebagai landasan hidup, filsafat hidup, etika hidup, tata kramanya hidup, pegangan. Lah kados niki. Nek esuk aja ngenteni sore, nek sore aja ngenteni esuk. Ini artinya kita harus terisi, Pak. Hidup niku harus berarti meskipun hidup sekali, hidup pengabdian, hidup berbakti kepada siapa? Yang menciptakan kita semua. Pun niki sekedar tambahan. Tapi terusane nggih meh padha. Hanya keterangan. Qalu fi sarhi hadzal hadits maknahu la tarkan ila dunya wa la tattakhidha watanan. Jangan selalu mengandalkan kehidupan di dunia karena dunia tidak kekal. Dan jangan dibuat dunia itu sebagai kehidupan yang kekal. Wala tattakhidha watanan. Watonan itu ibaratnya satu negara yang ditempati. Lah kita lah mboten Pak. Siji ambe wong kafir, memang kehidupan duniae fokus karena dia tidak ngakui nanti ada kehidupan di akhirat, tidak ngakui. Meskipun ada sebagian kelompok yang ngakoni. Tetapi di dalam pelaksanaannya mereka lupa melakukan persiapan-persiapan untuk di akhirat. Nah niki wala tattakhidwa watanan. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa fiha. Dan jangan kamu sekali-kali kerentek bahwa hidup terus-terusan. Ya mboten mungkin, Mbak. Di sini ditulis bitulil baqa, lama hidupnya. Wong yang hidup niku bukan karena panjang dan tidak, tetapi bagaimana berarti ataupun tidak. Imam Syafi'i ini umurnya 54, tapi masya Allah jadi orang yang istimewa. Imam Nawawi umurnya 41 sudah dipanggil oleh Allah. Dia punya karangan 41 buku. Ibnu Arabi 54, dua karangan 475. Masya Allah. Imam Sayuti hanya berapa? Imam Ghazali umurnya 55 Pak. Tapi Ihya Ulumuddin sampai sekarang sebagai pedoman sufi tasawuf. Kitab Mukasyafatul Qulub. Siji Imam Samudra. Umure cendek tapi ya gak karu-karuan. Makanya kadang-kadang ngengguaran imam ya medeni ya, Pak. Genah gak apa-apa nane imam mboten genah kan ya repot. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa. Kekal ataupun lama. Wala bil i'tinai biha, dan jangan berpikir lebih jauh bagaimana bahwa kehidupan dunia nanti lama. Ini diwanti-wanti oleh Nabi. Wala tata'allaq minha bima la yata'allaqu bihil gharib, dan jangan berpikir sing aneh-aneh kecuali kamu yang membutuhkan. Fi ghairi watanihi, di dalam tempat hidupnya. Wala tashtagil fiha bima la yashtaghilu bihil gharib, dan jangan berpikir yang di luar kemampuan yang bersangkutan. Apalagi sebagai orang asing tidak mungkin hidup lama di satu tempat. Pasti yuridud dhahab ila ahli, dia akan kembali kepada keluarganya. Wabillahi taufik. Ini penjelasan ini. Saenak-enake jarene wong-wong Pak nggih. Hidup di negeri orang, istilahnya emas, lah nggih ya. Tapi enak udan watu no negara sini. Tapi sampean diudani watu gelem napa mboten? Ayo sampean diudani watu gelem napa mboten? Itu mek peribahasa menguatkan seenak-enaknya merantau, seenak no awake dhewe, no nggone dhewe ngoten niku. Tetapi di luar negeri terus udane emas bolak-balik rezekine akeh, jenengan tak mboten tak seneng apa?
Kejaba jadi TKW, jadi TKI digepuki lah niku siji malih. TKW Malaysia itu dipateni niku siji malih, Pak. Ya tapi sing Indonesia niku biasanya nek TKW sing gak kena itu masuk media. Tapi TKW sing kena gak tahu mlebu media. Niku mboten seimbang niku. Di Saudi niku sing gak kena ya mek berapa persen lah, Pak. Tapi sing kena sekian persen. Tapi gak tahu mlebu TV. Sing saya mau nanti mlebu TV apa? Nggih, persoalannya ngoten niku. Kula sering cerita, keluarga saya itu ada kerja di sana, suami istri. Gajinya mboten sepinten, tapi persenane luar biasa. Bosine gajinya melok-melok sing liyane. Karena itu berdasarkan agreement, perjanjian kerjasama. Cepengane ya ndak karu-karuan. Kalau dia kerja di pangeran sing genah niku. Sekali nyopir metu didik 1000 real, berarti pinten 3 juta. Lah sing ngono gak tau mlebu TV, Pak. Mboten naten niku. Mulai digawani 3 koper klambi sing apik-apik. Indonesia gak ono, Lenvin barang iki gak ono. Ya ono tapi ya larang. Ya ono gaenan Pulau Gadung. Wong Indonesia niki sing niru niku paling pinter ya. Charles Rodan, di Charles Rodan kok regane mek 75 iki. Wong di luar negeri ae wis $100, nek kene gak 75 rupiah. Lah ini mboten masuk akal ya, diselidiki lho iki gawenane Pulau Gadung. Lah makanya Indonesia niki Masya Allah. Ya kalau masalah-masalah ngoten enggak masalah, tetapi kalau underdone mobil, rem barang ngoten niku ya membahayakan, Pak. Kalau hal-hal yang tidak terkait dengan nyawa mungkin tidak masalah, tetapi kalau terkait dengan nyawa ya sulit, Pak. Ya masa pesawat terbang bane Vulkan Usir iki termasuk akal lah. Nek mikrolet gak apa-apa. Ganti nek gadang ngono Pak Sali ngono. Mari ngono meledos ganti nek dinoyo enggak apa-apa karena di darat ada pesawat. Indonesia masa pesawat niku mestinya pesawat itu enggak sampai 3 minggu ganti ban niku. Indonesia jangan 3 minggu, 3 wulan sik diganti. Makanya bolak-balik nggih ban wonten pun wingi Sriwijaya. Terus berapa hari yang di mana itu di Papua itu. Oh ya napa mboten anu, wong mestinya harus diganti. Karena ada anak Indonesia kerja di Arab Saudi itu, Ustadz luar biasa di sini. Ya itu kan keselamatan tuh mahal, keamanan tuh mahal. Wonten mriki Masya Allah. Wonten Bugis alhamdulillah wis diperbaiki. Ya tapi landasan mek 800 meter iku ya napa? Landasan niku 2600 meter, Pak. Ini Bugis mek 800. Ya pinter-pinter pilote ae. Kira-kira pilote arek-arema ini. Jadi paham itu medannya itu. Ya kalau ndak ada nggih mboten saged iku wong utang itu. Nek Saudi niku 13 kilo, Pak. Karena apa? Kalau sudah haji niku tidak kurang dari 1000 pesawat sehari semalam. Ya kalau istilah tabrakan niku mboten nate pireng tekono Arab tabrakan. Mboten nate kepleset. Mboten nate kejebur, pancen gak ono kali. Ya tapi karena itulah makanya keamanan itu mahal. Keamanan itu mahal. Lah mesti wong di Indonesia iki mestine danae sekian miliar dikorupsi pinten miliar. Nggih. Soale Al-Mukarram wonten sae iki Al-Mukarram iki. Makanya begitu nggak jabat KPK teko. Itulah kondisi kita. Tapi nggih kemelintin kenapa? Kemelintin. Pun. Lha niki kehidupan di dunia hati-hati ngoten, Pak. Jadi kalau kelihatannya itu tidak ada hubungan dengan kita, wis gak usah melok-melok lah. Gak usah melok-melok. Tapi itu menyangkut kita ikut cawe-cawe. Ataupun kita di ruang areal tidak ikut campur kecuali diminta pendapatnya. Mboten napa-napa. Tapi aja diminta pendapatane. Oleh piro iki lak mboten Mbak iki oleh piro rek ngandani ngoten iki. Hari-hari ini rame
Ya Allah. Mahfud MD ternyata terpilih tokoh 2009 karena berani membongkar anggodo niku. Dan niku lumayan wong santri ya, Pak. Niku santri niku. Jadi ternyata muncul sing ngono-ngono. Ini kesempatan diberi kesempatan nggih iso wong santri. Wong ada modalnya. Kita hati-hati. Sekarang ini banyak berbagai aliran-aliran. Langgi ya, masa aliran sesat. Ngakune apa Nabi Khidir. Lho ya apa pun cerita Nabi Khidir gak weruh. Di mana Nabi Khidir itu berada? Di Bahrul Ahmar, Laut Mati atau di mana? Hanya cerita sepotong-sepotong. Ini saya ciptanukan duplikatnya Nabi Khidir. Ya Allah, sik nemene niku lho. Ya dudu Nabi Khidir, iku Nabi Kentir. Salat gak perlu nganggo pakaian. Masya Allah, ya apa iki udah belejet. Sementara Nabi Adam begitu turun dari surga, beliau tidak punya apa-apa, disuruh nutup auratnya. Datana niki auratnya dikeleler-kelelerno. Di mana letaknya kaitan dengan agama? Sama sekali tidak ada. Yang ditakutkan ada misi-misi tertentu untuk merusak umat Islam dari dalam. Sebab Islam niku digempur dari luar gak iso. Tidak bisa apapun. Iran seperti itu ditekan masalah nuklir, ya menter mawon Pak. Wan dia negara kuat dan dia tidak butuh yang lain, minyaknya melimpah ruah. Terus yang penting pemimpinnya jujur. Lah kira-kira mboten jujur lak mlebu sakune dhewe apa? Mahmud Ahmadinejad wong gak duwe sehingga kampanye pilpres niku kampanye mboten, saya ini orang ndak punya. Sehingga saya harus membela orang-orang tak punya. Sejambi musuh waktu niku. Pertama Rafsanjani memang orang kaya. Nyuduna kekayaan malah gak dadi. Sing wingi Musawi itu orang kaya itu. Malah gak dadi. Mbon Indonesia. Sing dadi itu sing duwe duwe apa sing gak duwe duwe. Jarane arek-arek gak duwe duwe ya kecut. Enggak duwe duwe kok nyalon, ya remek. Mari ngono kalah ya stres gila. Kayak calon Bupati Ponorogo niku. Itu namanya tergila-gila jabatan. Lah wong gak siap apa. Tetapi kan jarang model Mahmud Ahmadinejad itu. Saya orang tak punya, berangkat orang tak punya. Dan saya pasti memperhatikan sampean sing gak duwe. Ya bener Pak, dibela saya. Karena itu terkait kepentingan negara. Negara itu tidak bisa diintervensi dari negara lain. Itu kalau negara kuat. Kalau negara mboten kiat, ya terkait dengan orang luar Pak. Sehingga muncul sekarang kasus Senturi, kasus ini, kasus apa niku. Masya Allah pun niku sampean lak mengikuti anu apa? Napa niku? Warta berita. Jam 2, jam 3 bengi niku sampean delok iku mesti Metro TV One niku. Ya termasuk ngikuti hari ini tadi menceritakan sampai demo. Manten kono kula wis dipapak sopir. Tapi kula ikuti. Pun niki. Ada hadis Rasulullah SAW bahwa jelaskan ra'su malil mu'min sihhatuhu wa hayatuhu ya wa ayyamu hayatihi min tijaratihi fala yambaghi law ayufrita fiha ma'atamakkun minha liyahsula lahu min ribhit tijarah. Modal seorang mukmin adalah kehidupannya. Hidupannya manfaat apa mboten? Anfa'un nas khairun nasi anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat. Saisane kita tidak bisa medana kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya ilmu, apa yang kita berikan? Nah ini kudu saisane.
Masjid lagi bangun, sampean sak isane apa? Ben Jumat nyempulungi wonten niku 1000 setahun ambek 52.000 apa? Gak usah akeh. Syukur-syukur akeh. Syukur-syukur akeh. Cempungan niku, masyaallah. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik pekerjaan adalah istiqamah meskipun sedikit. Siapa tahu sikap jenengan yang selalu dermawan, oman, ditiru wong liya, berarti jenengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik. Meskipun hanya cemplungan, cepean. Masya Allah. Umat Islam sangat besar untuk itu. Tinggal kesadaran saja. Tetapi dengan catatan, sing ngurusi sing jujur, sing akeh-akeh kumpul gawa minggat. Lah niki sing kathah ngoten apa? Sing jujur iku lho sing repot. Mu'ad bin Jabal diutus nang Yaman mendet uang zakat sama Abu Musa al-Asy'ari untuk sebagai gubernur sekaligus penarik zakat. Rumiyin niku ngoten karena gubernurnya pinter-pinter. Gubernurnya ahli, alim, syariatnya menguasai, kejujuran ada. Ini sak mangke lah siji ya. Aslinya lah saja ya, Pak. Akhirnya timbul istilahnya pembantu-pembantu itu. Nek rumiyin niku ya gubernur yang ngurusi zakat niku ya jadi imam. Sama kayak wonten gubernur jadi imam. Wonten apa wonten? Nek khutbah ono. Nek khutbah niku wonten, mbo isi khutbahe. Jangan-jangan kampanye pembangunan. Ya gak apa-apa nek ada manfaatnya. Kalau dulu niku ya gubernur, pimpinan agama dan sekaligus juga menarik harta zakat itu. Mu'ad bin Jabal wadon niku Medina nang Yaman ku 1500 kilo Pak, tebe niku. Nggih samangke enak pesawat sampai 1,5 jam. Kemudian kan harus jalan kaki, unta ataupun kuda. Tahun pertama sing gak duwe niku kathah. Sehingga harta zakat dikumpulno oleh Mu'ad bin Jabal dibagikan kepada orang tak punya. Tahun kedua sing miskin sudah berkurang. Karena kejujurannya Mu'ad bin Jabal ini disampaikan kepada yang punya hak. Tahun ketiga tidak ada satupun yang miskin, tidak ada satupun yang fakir. Sehingga harta zakat itu apa? Dikirimkan ke Medina. Ini cuma jujur. Mame Mu'ad bin Jabal mboten jujur nek ngono tak pek dhewe ae wis. Wong khalifah ya gak weruh. Ayo. Dikirimkan kepada Umar bin Khattab ke Medina, semua harta zakat tidak ada yang tersisa. Umar bin Khattab justru malah marah. Mu'ad, kamu itu saya suruh ke Yaman sebagai gubernur dan sekaligus mengambil harta zakat. Kenapa harta zakat kamu kirimkan ke Medina? Jawabannya Mu'ad bin Jabal, wallahi ya Amirul Mukminin, lam ajid miskinan wala faqiran yastahiqqani min amwaliz zakat. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak mendapatkan orang yang miskin, orang fakir yang berhak menerima zakat. Masya Allah. Sehingga itu arsaltu hadhihi zakawat ila Madinah. Saya kirimkan kepada sampean, terserah sampean mengulang. Karena Umar bin Khattab jujur, akhirnya apa? Didirikan Baitul Mal. Itulah sejarah Baitul Mal. Makanya Umar bin Khattab itu mempunyai berbagai pionir, orang yang mempunyai ide yang cemerlang. Tentara dicatat kabeh ini. Jadi tentara sing dikirim niku dicatet tarane. Nek biyen mboten, gak ora iki sapa sing urip, sapa sing mati mboten semerap. Ya tapi karena persoalan waktu itu banyak lapor kepada Rasulullah dan tahu ini yang masih hidup dan banyak sahabat sudah dikasih tugas. Coba ingat-ingat itu siapa yang ikut perang. Tapi karena di zaman Umar bin Khattab sudah terlalu banyak,
Itu dicatat niku. Get-get ana sing ketelingsut. Lah nggih wong perang nang Qadisiyah, perang Qadisiyah itu 5.000 kilo dari Madinah. Jadi di atas Irak, di atas Iran yang dekat Rusia. Itu mendapatkan kemenangan. Dan niku ditulis. Sampai ditulis iki Duda utawa Joko. Niku wonten. Duda Joko. Sampai tentara waktu itu oleh Umar bin Khattab paling lama mereka tugas hanya 4 bulan. Nanti diganti. Sebab apa beliau tahu? Wong lanang wis tahu duwe bojo, wis iso ngrasakno. Iku pisah 4 wulan abot. Sampeyan purun. Pisah 4 wulan niku abot. Sehingga Umar bin Khattab tahu kebutuhan biologisnya itu harus. Karena apa? Ternyata itu juga mendorong semangat berperang. Semangat berperang. Kecuali jenderalnya boleh, Pak. Jadi kan biyen niku jenderal kalau nggawa bojo niku angsal. Tapi sing repot prajurit ae kon napa? Kon perang sing jenderale turu ambi bojone tok. Lah niki sing repot. Sak pancen iki lak ngaten. Pramila di dalam peperangan Teluk itu. Ya sing mati ya tentara samper, jenderale aman. Waktu penyerangan di mana ke Kuwait di Saudi niku jenderal Amerika itu diletakkan hotel yang paling mewah, Intercontinental Hotel itu. Ya gak kena apa-apa, tapi sing prajuritnya ya peluru bolak-balik apa. Ya tapi memang di zaman Rasul itu nek jenderal itu nggawa bendera khusus, pedang, bendera di depan. Nek semangke lah mboten jenderale enak-enak ungkang-ungkang nang kamar, prajuritnya mati kelenger sampai elek. Masya Allah. Lho niku kehidupan di dunia ini, kehidupan di dunia. Hati-hati. Di sini malah ditulis, lho pun setengah jam gansal langkung seprapat niki. Luwe waktune lah niku. Lho niki ditulis, modal seorang mukmin adalah kesehatannya dan kehidupannya dan masa hidupnya, wa ayyam hayatihi. Zaman tijarati. Tapi ditulis di mata meriki adalah bagaimana lincah bisnisnya. Niki nih. Ya karena dulu memang pedagang rata-rata Pak, petani ini warang, pertanian tidak ada. Kecuali di Medina ataupun di Syria, di Yordan, pertanian mbako mboten wonten. Engko pertanian mbako lak Bojonegoro Pak. Pertanian apa? Zaitun. Sehingga niku dikosam oleh Allah wattini wazzaitun wa turisinina wa hadzal baladil amin. Niku wonten Yordan mereka. Nek wonten Mekah paling-paling pertanian kurma niku. Yang lainnya dagang. Termasuk Rasulullah niku dagang umur 12 diajar oleh paman beliau Abu Thalib diajak ke Syam umur 12. Masya Allah. Saiki arek umur 12 niku napa? Temzonan. Lah nggih ya, saiki arek umur 12. Nabi umur 12 sudah diajar dagang ke Syam, bukan main-main itu. 3.500 kilo perjalanan. Sehingga Rasulullah umur 19 beliau sudah dilatih berdagang. Tidak lama dipercaya oleh Siti Khadijah untuk melaksanakan perdagangannya. Jujur dapat untung banyak. Karena apa? Diikuti oleh pembantu Khadijah Maisarah. Coba Maisarah ikuti Muhammad bagaimana perdagangannya. Masya Allah Rasulullah begitu dagang. Nabi dereng dugi niku wis ngenteni bakul-bakul niku. Bakul-bakul yang bahasa Arab nggih boten bakul-bakul, Pak. At-tijar niku ngenteni. Durung teko Nabi. Begitu teko dek Nabi tidak sempat duduk. Semua sudah buat royokan. Saya ini Muhammad, saya ini Muhammad, saya ini Muhammad. Tapi sementara pedagang yang lain sampai ngenteni pirang-pirang dino gak payu-payu. Di mana letaknya? Kejujuran Rasulullah. Amanat Rasulullah bisa dipercaya. Layak beliau sebagai seorang nabi. Sehingga Siti Khadijah kesensem dengan Nabi bukan karena apa-apa, wah Nabi tidak punya apa-apa.
tapi apa akhlaknya. Sehingga ingin dilamar Rasulullah, Nabi juga siap diantarkan paman beliau Abu Thalib dilamaraken, tapi Nabi dijak. Jadi nek lamar sing lain niku arek sing kapan dadi kemanten niku dijak niku sing sae. Supaya weruh mimike, supaya weruh wajahnya ya apa seneng apa senep, napa ya napa niku sing sae dijak niku, Pak. Pun ngaten niku. Sehingga Abu Thalib pidato, Muhammad bukan seorang yang punya harta. Muhammad bukan orang yang punya ini, tapi dia punya keistimewaan, kehormatannya, kejujurannya, akalnya, sikap dan etikanya. Malam yazan min Quraisyin illa rajjahu aklan wa fadlan wa karaman. Tidak ada yang bisa kecuali itu, tapi justru karena itu dia membawa dampak positif di dalam kehidupan. Sehingga Khadijah dengan apapun kepingin dikawin Muhammad yang pada saat itu masih umur 25. Karuan jadi nabi, karuan Pak, royoan. Berarti sak mengko jadi wali kota lah, royoan pengen dipek bojo awak. Tapi sak durunge ya membeli. Tapi ternyata wali kota korupsi ya gak gelem. Makanya sekarang kan banyak nih. Masya Allah. Anu bojone presiden iki lho, pengen pegatan. Sarkozy presiden Perancis itu datang pengen dipegat. Soalnya ternyata presidennya beling. Perdana Menteri Itali Berlusconi niku. Dadi perdana menteri kan kepengen lah bojone apa? Tetapi kepengen jalur dipegat karena apa? Begitu jadi menteri, napa niku wanita idaman lain sak pirang-pirang. Wis mundur ae wis. Wong jarene bojone Berlusconi mumpung awak-awakan sik enom akeh sing seneng, kon wis tuwek lah sapa engko. Ya pinternya. Pun niku mawon. Ini dunia niku kedah hati-hati. Jarene Sarukan, dunia bukan kepati lele. Ya Allah, inilah Bapak. Nabi niku kan ya maklum Rasulullah kok. Rasulullah itu kan punya wawasannya demikian juga karena beliau wahyu. Wahyul matlu wal wahyu ghairul matlu. Inilah mudah-mudahan yang kita berikan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khaza'in rahmatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnati ma wa baliyati ma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.